Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumpa kembali pada mata pelajaran agama Islam bersama Pak Guru pada kesempatan pagi kali ini. Baik anak-anakku semuanya, marilah pada kesempatan pagi kali ini sebelum belajar kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan pagi kali ini di kelas 5 kita akan belajar mengenai tentang Al-Quran, yaitu belajar Al-Quran surah At-Tin. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anakku semuanya harus tahu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, membaca surah At-Tin. Yang kedua, menulis surah At-Tin. Yang ketiga, menghafal surah At-Tin. Adapun yang keempat, mengetahui makna tentang surah At-Tin. Anak-anakku semuanya, pembelajaran yang pertama adalah membaca surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Waturi sinin. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anakku semuanya, setelah
Setelah kita membaca surah At-Tin, sekarang kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu menulis surah At-Tin. Tugas kalian semuanya adalah menulis kembali surah At-Tin di buku tulisnya masing-masing. Anak-anakku semuanya yang hebat, setelah kita membaca, menulis, sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga, yaitu menghafal surah At-Tin. Tugas anak-anakku semuanya adalah silahkan kalian semuanya menghafalkan surah At-Tin. Selanjutnya akan dinilai hafalan kalian semuanya oleh Pak Guru. Setelah kalian membaca, menulis, dan menghafal, kita akan memasuki pembelajaran yang keempat, yaitu mengetahui makna surah At-Tin. Anak-anakku semuanya, mengapa surah ini dinamakan dengan surah At-Tin? Pak Guru di sini akan menjelaskan. Surah ini dinamakan surah At-Tin karena diambil dari ayat yang pertama, yaitu At-Tin yang artinya adalah buah tin. Surah At-Tin adalah merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan termasuk atau tergolong sebagai surah yang diturunkan di kota Mekah atau dinamakan surah Makkiyah. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, serta menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan tenggorokan. Setelah Pak Guru menjelaskan apa itu buah tin, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang buah zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua yaitu menjelaskan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung Sinai setinggi 2,285 meter. Juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa pertama menerima wahyu dan pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Dalam ayat ketiga dijelaskan yaitu kota yang disebut kota aman karena siapapun yang memasukinya dijaga keamanan dan keselamatannya. Adapun kota yang disebut adalah kota Makkah. Kota Makkah juga disebut Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi terdahulu sampai sekarang. Anak-anakku semuanya, kalian harus tahu ayat yang keempat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia sangat serasi dan seimbang sehingga mereka tampak indah, cantik, dan bisa leluasa untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan ciptaan Allah yang lain seperti hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Oleh karena itu, manusia harus menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar menjadi indah. Ayat yang kelima menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, sekalipun kita diciptakan oleh Allah sangat sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Ayat ke-6 menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7 menjelaskan pada hari kiamat nanti atau hari akhir, atau disebut juga dengan hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Anak-anakku semuanya, dalam ayat ke-8 Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Anak-anakku semuanya harus memperhatikan dan mengetahui bahwasanya lewat terjemahan ayat 1-4 dalam surah At-Tin disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan firman-Nya dan bersumpah atas 4 hal, yaitu atas nama buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, dan kota suci Makkah. Adapun terjemahan ayat ke-4 ke-6 surah At-Tin bisa kita maknai bahwasanya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling baik dan bentuk yang sempurna. Adapun lewat terjemahan ayat ke-7-8 kita kembali diingatkan bahwa kita adalah hamba Allah, tidak pantas untuk mendustakan hari akhir atau tidak percaya terhadap hari pembalasan, karena semua perbuatan kita akan diadili oleh Allah yang seadil-adilnya. Baik anak-anakku semuanya, dengan mengetahui makna surah At-Tin yang telah kita pelajari bersama, semoga kita semakin termotivasi untuk senantiasa bersyukur dan berbuat baik setiap harinya, serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semakin besar, insya Allah. Anak-anakku semuanya, setelah Pak Guru menjelaskan tentang apa itu makna dari surah At-Tin, jangan lupa tugas-tugas harus dikerjakan di rumah. Apa yang telah disampaikan Pak Guru tadi, semua tugasnya harus dikerjakan. Anak-anakku semuanya, kiranya cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi